Video ini hanya sebagai edukasi dan menambah informasi saja. Jangan gunakan video ini untuk melakukan diagnosis pada diri sendiri ataupun orang lain. Halo teman-teman semuanya. Nah, pernah nggak sih teman-teman melihat berita-berita ini? Nah, apa sih itu antisosial? Kok bisa orang yang menolak menggunakan masker tanda seseorang mengalami gangguan kepribadian antisosial? Apa sih itu antisosial? Nah, gimana sih kriteria-kriteria antisosial itu? Nah, yuk simak penjelasannya selengkapnya di sini. Apa sih itu gangguan kepribadian antisosial? Nah, gangguan kepribadian antisosial merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola pengabaian dan pelanggaran hak orang lain yang dilakukan secara terus-menerus mulai dari masa kanak-kanak atau remaja awal hingga masa dewasa. Ciri utama dari gangguan kepribadian antisosial ini yaitu manipulasi dan penipuan. Individu dengan gangguan kepribadian antisosial ini memiliki sifat seperti agresif, impulsif, dan tidak berperasaan, di mana orang yang mengalami gangguan kepribadian antisosial ini memiliki perilaku berupa suka berbohong, suka bolos, dan melakukan perusakan properti yang dilakukan secara sengaja. Individu dengan gangguan kepribadian antisosial ini juga memiliki perilaku yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka kurang menghargai kebenaran dan kurang memiliki rasa penyesalan ketika melakukan suatu kesalahan. Nah, selanjutnya adalah kriteria dari antisosial. Kriteria diagnosis dari antisosial ini sendiri ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah adanya pola berkelanjutan dalam pelanggaran hak orang lain yang dimulai sejak individu berusia 15 tahun, diindikasikan dengan minimal 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah individu gagal dalam menyesuaikan diri dengan norma atau hukum yang berlaku. Lalu individu itu sering melakukan tipu daya, contohnya seperti mengelabui orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya biasanya individu itu bersikap impulsif, jadi dia itu tidak dapat merencanakan masa depannya. Lalu adanya sikap agresif yang dapat ditandai dengan perilaku perkelahian berulang secara fisik. Selanjutnya, biasanya individu itu tidak memperhatikan keselamatan dirinya atau orang lain. Lalu ia juga tidak bertanggung jawab dalam kesehariannya, baik dalam pekerjaan ataupun dalam sekolah dan belajar. Lalu yang terakhir itu, individu itu tidak merasakan rasa bersalah ataupun penyesalan terhadap hal-hal yang telah ia lakukan. Dikutip dari National Institute of Health, terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong terbentuknya perilaku antisosial di dalam diri individu. Faktor yang pertama adalah kepribadian atau personality. Kepribadian merupakan suatu pola perilaku yang terdapat dalam diri individu dan bersifat unik. Kepribadian ini berkembang sebagai bentuk respon terhadap rangsangan internal maupun eksternal yang berubah seiring berjalannya waktu. Berdasarkan Sprakik dan Cloninger, terdapat 4 domain kepribadian yang dapat mendorong terbentuknya perilaku antisosial. Yang pertama adalah harm avoidance. Harm avoidance merupakan bias terhadap perilaku yang menghambat yang menghasilkan hukuman. Sederhananya, harm avoidance merupakan kecenderungan manusia untuk menghindari perilaku yang membuat mereka berada di dalam keadaan berbahaya. Individu dengan antisosial biasanya memiliki tingkat harm avoidance yang rendah. Yang kedua adalah novelty seeking. Novelty seeking merupakan kecenderungan individu untuk melakukan suatu aktivitas baru yang nantinya akan memberikan mereka rangsangan dan pengalaman yang sifatnya lebih intens. Individu dengan antisocial personality disorder biasanya memiliki tingkat novelty seeking yang tinggi. Yang ketiga adalah reward dependence. Reward dependence merupakan kecenderungan individu untuk melakukan suatu hal sebagai respon terhadap isyarat penghargaan sosial. Singkatnya, orang melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan reward ataupun penghargaan. Individu dengan antisocial personality disorder biasanya memiliki tingkat reward dependence yang rendah. Domain kepribadian yang terakhir adalah persistence. Persistence merujuk kepada kegigihan individu untuk tetap berusaha dan berupaya terlepas dari berbagai hambatan, rintangan, rasa lelah maupun frustasi yang mereka rasakan. Individu dengan antisocial personality disorder cenderung memiliki tingkat kegigihan yang rendah. Faktor kedua adalah faktor genetik. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan bahwa antisocial personality disorder dapat diturunkan melalui keturunan. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Brennan dan PA. Berdasarkan studi ini, ditemukan bahwa 20% individu yang didiagnosis dengan antisocial personality disorder juga memiliki kerabat tingkat pertama yang memiliki kondisi serupa.
Kerabat tingkat pertama ini merujuk kepada keluarga inti, yaitu ayah, ibu, serta saudara kandung. Selanjutnya, berdasarkan studi kembar yang dilakukan oleh Rosentrum pada tahun 2017 membuktikan bahwa antisocial personality disorder memiliki daya waris sebesar 51%. Faktor yang ketiga adalah neurodevelopment atau perkembangan syaraf. Terdapat beberapa kondisi tertentu yang dipercaya dapat mengganggu perkembangan syaraf pada manusia. Hal ini kemudian dapat menyebabkan terbentuknya kecenderungan perilaku antisosial pada individu. Yang pertama adalah kondisi medis. Kondisi medis atau penyakit tertentu dipercaya dapat mengganggu perkembangan otak pada individu. Kondisi tersebut antara lain ada cerebral tumor, epilepsi, AIDS, multiple sclerosis, endocrine disorder, heavy metal poisoning atau keracunan logam berat, dan juga Huntington disease. Yang kedua adalah cedera subklinis. Cedera subklinis dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada bagian otak. Contohnya, cedera otak yang terjadi pada janin karena adanya paparan tembakau atau penggunaan obat-obatan oleh ibu, serta kondisi kelaparan pada ibu hamil. Yang ketiga adalah cedera saraf. Cedera saraf dapat terjadi pada janin yang sedang berkembang karena adanya paparan zat kimia seperti tembakau pada ibu hamil dan juga kondisi kekurangan oksigen pada janin. Faktor yang terakhir adalah faktor psikososial dan keluarga. Faktor psikososial dan keluarga sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah defense mechanism. Defense mechanism merupakan suatu mekanisme pertahanan yang bertujuan untuk mengurangi konflik di dalam pikiran individu. Konflik ini dapat terjadi karena adanya rangsangan dari dalam diri individu atau rangsangan internal ataupun karena adanya kecemasan interpersonal. Dikutip dari Giuseppe dan Perry, individu dengan antisocial personality disorder memiliki beberapa jenis defense mechanism. Yang pertama adalah displacement. Displacement merupakan bentuk defense mechanism dengan melampiaskan rasa kesal ataupun marah pada orang lain yang tidak berkaitan dengan perasaan tersebut. Yang kedua adalah denial. Denial merupakan kondisi di mana individu menolak untuk mengakui dan juga menyetujui kenyataan karena tidak sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga adalah rationalization atau rasionalisasi. Rationalization dilakukan dengan cara mencari-cari alasan untuk membenarkan perilaku yang mereka lakukan, walaupun sebenarnya perilaku tersebut salah. Selanjutnya ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua dipercaya dapat mendorong kecenderungan anak untuk berperilaku antisosial. Anak yang seringkali mengalami kekerasan dan juga penolakan dari orang tuanya memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk membentuk perilaku antisosial ketika sudah dewasa. Yang terakhir adalah paparan terhadap kekerasan atau exposure to violence. Paparan terhadap kekerasan dapat terjadi melalui banyak cara atau banyak media, seperti melalui acara yang ditampilkan di televisi, melalui musik, ataupun melalui permainan video game. Paparan terhadap kekerasan dipercaya dapat menyebabkan kecenderungan anak untuk berperilaku antisosial. Untuk intervensi atau upaya penanganan dari perilaku antisosial ini sendiri, yang pertama itu ada program terapeutik community atau terapi berbasis komunitas. Nah, jadi program terapeutik community ini adalah sebuah metode atau program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu orang-orang yang mengalami masalah gangguan perilaku seperti antisosial. Nah, dalam program ini, subjek atau individu bergabung dalam suatu komunitas dengan jadwal kegiatan yang disusun dan disesuaikan dengan prinsip dan pedoman pelaksanaan terapeutik community ini. Juga disesuaikan dengan kondisi target beserta lingkungan sosialnya. Nah, terapeutik community ini sudah terbukti efektif dan sangat disarankan untuk digunakan dalam upaya penanganan anak yang mengalami gangguan perilaku, karena terapeutik community ini berfokus pada interaksi subjek dengan komunitas yang ada di lingkungan sosialnya tadi. Interaksi yang dimaksudkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan dalam diri anak dan menggantikannya dengan perilaku yang lebih baik, dan juga untuk membiasakan anak mengikuti berbagai kegiatan untuk meningkatkan perilaku sosialnya. Bentuk program yang diberikan bisa berupa pengikutsertaan seminar tentang topik atau tema yang berkaitan dengan sosial, ataupun kelas-kelas yang telah dirancang sesuai pedoman pelaksanaan terapeutik community tersebut. Nah, selanjutnya itu ada CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, terapi ini membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang menyebabkan perilaku antisosial. Dengan mengajak subjek berdiskusi, terapi ini memandu individu untuk merubah sudut pandang terhadap masalah dan mencari cara yang lebih praktis untuk memperbaiki pola pikirnya. Nah, melakukan terapi CBT ini tentunya harus dengan terapis terlatih.
Nah, nantinya klien akan belajar mengidentifikasi pikiran dan alasan yang mendorong perilaku antisosial tersebut. Selanjutnya, individu tersebut diajarkan teknik-teknik untuk menantang dan mengubah pemikirannya tersebut menjadi lebih masuk akal. Nah, yang dilakukan untuk perilaku antisosial tersebut juga membantu klien memahami konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka dan mengembangkan tanggung jawab pribadi. Terapi ini juga berfokus pada peningkatan keterampilan sosial dan komunikasi yang seringkali kurang pada individu dengan kecenderungan antisosial. Jika kamu atau ada orang di sekitar kamu yang memiliki beberapa gejala dari gangguan antisosial ini, segera hubungi tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dan mencegah gejala menjadi lebih parah.